Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video lanjutan minggu lalu. Di minggu ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas di part sebelumnya. Dan kita langsung aja masuk ke videonya. Kok nggak kompak satu lagi, sekali lagi. Videonya materinya, videonya ya. Langsung aja kita masuk ke videonya. Bye. Jenderal siapa, ada nggak sih di sini? Nishimura. Ingat saya. Nah, ke rumah Jenderal Nishimura. Jadi Nishimura itu Panglima Angkatan ke-16, ngegantiin Hitoshi Imamura. Panglima Angkatan ke-16. Nyusunnya baru di Maeda ya? Nah, menyusunnya baru di Maeda. Jadi kenapa ke rumah Nishimura dulu? Karena tadi Soekarno sama Hatta tuh masih kayak, ya kita lihat lah pendapat Jepang gimana gitu. Jadi masih menjalankan rencana itu. Ternyata Nishimura tuh masih tidak mengakui Jepang itu kalah. Terus kayak masih, ntar dulu lah, jangan dulu merdeka sekarang gitu kan udah dikasih, kenapa sih buru-buru banget? Nah, Hatta marah di situ. Hatta menggebu-gebu, yang asalnya orangnya tenang, kalem, cakep, ganteng gitu kan ya. Perfeksionis, marah di situ ya. Sehari itu Hatta marah tuh. Ya. Bad mood ya kayaknya. Suasana hatinya lagi enggak bagus gitu. Mood swing. Astagfirullah. Nah, terus apa namanya tadi? Nah, di situ marah Hatta. Nah, Laksamana Maeda lah yang bersimpati dengan perjuangan kita, menyediakan rumahnya gitu kan sebagai tanda bahwa ya udah kita mendukung kemerdekaan Indonesia, dan salah satu caranya adalah saya menyediakan rumah saya untuk untuk bapak-bapak semua di sini merumuskan proklamasi, saya jamin keamanannya. Ditambah lagi emang kalau yang aku tahu, nggak tahu sih benar atau enggaknya, Laksamana Maeda itu dia juga punya hubungan baik dengan Ahmad Subarjo ya. Yes, betul. Jadi sahabat ya. Dia ya baiklah hubungannya. Terus juga Maeda itu juga dikenal emang yang punya dia punya rasa simpati lah sama masyarakat, sama Indonesia lah kayak gitu. Salah satu pimpinan Jepang yang dia punya rasa simpati lah sama Indonesia di antara banyak pemimpin Jepang. Beliau salah satunya, makanya dikasih dikasih tempatnya di rumahnya dan dijamin keamanannya. Ya nggak mungkin juga lah, maksudnya pemerintah Jepang curiga kalau misalnya kita cari ke rumah orang Jepang, itu kayak nggak mungkin ya. Laksamana lagi. Iya, Laksamana lagi yang jelas-jelas dia harus pro sama, harus ikut sama kata pemerintah ya kan. Nah makanya tokoh-tokoh kita juga yakin bahwa ya udah di rumah Laksamana Maeda aja. Nah, siapa yang merumuskan? Yang merumuskan tetap golongan tua ya. Jadi golongan muda di sini menyerahkan, menjaga. Hanya berjaga-jaga di depan. Betul, berjaga-jaga di depan ya. Ngopi lah, ngerokok gitu sambil nungguin, karena itu kan mau ke subuh 17 Agustus. Iya, benar. Jadi benar-benar kayak nggak tidur semalaman itu bikin semalam nggak tidur. Belum lagi bulan puasa ya kan, belum Makanya puasa. Soekarno tuh setelah itu sakit ya. Sakit dulu, sebelum proklamasi sakit dulu beliau. Iya. Nah, jadi dirumuskan di bertiga tuh. Jadi yang merumuskan tuh bertiga ya, bukan Soekarno Hatta doang, tapi bertiga, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Ya, perannya gimana? Soekarno yang menulis ya. Tapi sebenarnya rumusan proklamasinya itu udah ada, cuman nggak kebawa ya. Gitu. Itu dibikinnya di mana? Sama Soekarno. Sebelumnya emang udah. Cuman akhirnya bikin lagi. Soekarno yang menulis, Ahmad Subarjo yang mengusulkan kata-kata pertama ya, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Itu Ahmad Subarjo yang mengusulkan. Paragraf pertama kan. Paragraf keduanya, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara yang saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, itu Muhammad Hatta ya. Dan yang nggak salah dikasih tau perubahannya ya. Nah, Jakarta 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Paling yang atas nama bangsanya itu ya yang disepakati bersama golongan muda ya. Karena bingung asalnya juga tadinya kan siapa ini yang mau nanda tangani kayak gitu. Terus asalnya juga bukan atas nama kan? Bukan Muhammad Hatta ya? Wakil. Jadi Jakarta 17 Agustus 1945. Sebenarnya 1945 pun itu nanti masih 05 ya di situnya ya. Jadi terus wakil-wakil bangsa Indonesia, asalnya kayak gitu. Nah, terus kan dibacain tuh, udah selesai dibacain di depan pemuda, koreksinya apa tadi? Nggak fokus. Wakil-wakil dikoreksi Wakil jadi atas nama bangsa Indonesia. Nah, terus Soekarno Hattanya gimana? Soekarno Hattanya gitu.
Aku nggak connect. Kok akhirnya Soekarno dari kemarin loh dia. Serius. Lanjut lah nggak connect. Jadi maaf ya ada yang ngebangun, jadi ya gimana ya, nggak mungkin dong emangnya disuruh berhenti. Kita bukan apa-apa. Bukan apa-apa guys. Ya jadi pas dibacain di golongan muda, jangan wakil-wakil, siapa yang mau tanda tangan, kebanyakan kalau wakil-wakil kan ada berapa orang di situ. Akhirnya golongan muda menyepakati ya kan Bung berdua sudah berjuang keras, akhirnya pakai atas nama bangsa Indonesia, Soekarno dan Hatta yang menandatangani. Tapi miris tahu, anak sekarang tuh banyak yang mikir Soekarno Hatta tuh satu orang. Oh iya? Ih banyak tahu yang kayak iya sih. Jadi gini nih. Ada juga yang nggak tahu Megawati anaknya Soekarno coba. Aku sampai terkaget-kaget loh itu. Itu juga miris, tapi lebih miris kayak iya sih. nama Soekarno tuh panjangannya Hatta, padahal Soekarno Hatta tuh ya Soekarno ketuanya, Hatta wakilnya. Maksudnya itu dua orang gitu, maksudnya bukan satu orang gitu. Jadi tolong dicatat ya, jangan Soekarno Hatta itu tuh bukan nama satu orang, itu nama dua orang, Soekarno dan Hatta sebenarnya. Tuh ya. Minimal kalian tahulah yang kayak gitu ya, jangan sampai kayak nggak tahu gitu. Masa sejarah bangsa sendiri nggak tahu atau lah? Banyak sih ya. Ya makanya ya itulah gitu kan. Nah akhirnya balik ke rumahnya masing-masing ya. Subuh gitu kan. Nah itu sakit Soekarno. Ya, itu sakit, sakit. Sempat tidur dulu. Sempat istirahat. Gak lama. Orang jam 10. Tapi walaupun sakit dia tetap puasa ya. Ya tetap puasa dan ini ada kata-kata yang benar-benar menunjukkan sahabat sih menurut aku ya, antara Soekarno sama Hatta gitu. Jadi kan lagi sakit tuh demam tinggi banget gitu kan, demam tinggi. Covid ya? Enggak lah, Covid amit-amit. Nah, terus selalu bilang ajudannya kan suka bilang, "Ayo Bung, kita proklamasi kayak gitu." Dia selalu nanyain, "Hatta udah datang belum? Belum. Kalau Hatta belum datang, aku nggak mau mulai." Kayak gitu. Terus Hatta datang kan? Karena ke laki aja. Iya, apalagi ke perempuan. Nah, terus Hatta datang, Hatta nggak nanya, "Bung, gimana keadaannya, Bung? Siap nggak, Bung?" Nggak cuman, "Bung udah siap, selesai." Gitu doang. Ya ampun. Kan cowok. Iya, makanya. Kalau cewek kan Kamu nggak apa-apa, beneran mau proklamasi sekarang, nggak kayak gitu, nggak drama kayak gitu. Ini cuman Bung siap, langsung proklamasi. Bersiap proklamasi. Dalam keadaan sakit. Tadinya proklamasi itu diadakan di lapangan Banteng. Lapangan Ikada ya. Banteng sih. Iya Ikada. Iya Ikada kan. Kalau sekarang Monas. Iya, tadinya mau di lapangan Ikada, cuman karena lapangan Ikada udah dipenuhi sama tentara Jepang karena memang bocor lah, pasti bocor lah ya informasinya. Akhirnya dirubah rencananya semuanya jadi di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 ya. Itu dibacakanlah proklamasi, ada sambutan dulu dari wakil kota Jakarta, terus pemecahan proklamasi, terus pengerekan bendera pertama. Ya, oleh Suhut dan Latif Indra Diningrat. Itulah 17 Agustus 1945 kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, selanjutnya apakah merdeka secara seluruh Indonesia? Dan apakah merdeka itu adalah sebuah akhir atau pintu gerbang? Nah, jadi ini baru mulailah cerita awal bangsa Indonesia, perjuangan negara sih ya, negara Indonesia sampai ke titik sekarang. Iya, masih berjuang juga, betul. Terus juga informasi kemerdekaan ini juga prosesnya nggak kayak sekarang ya. Kalau sekarang kan informasi broadcast Instagram, TikTok, Twitter. Apaan sih? Astagfirullah pikiranmu. Apa tuh namanya? Tuh jadi lupa. Ya, penyebaran berita. Iya, penyebaran berita mengenai kemerdekaan ini juga bertahap ya, nggak langsung hari ini kita merdeka seluruh Indonesia itu langsung tahu, seluruh wilayah Indonesia itu langsung tahu kalau kita merdeka, karena memang penyebaran informasinya terbatas banget. Berbeda sama sekarang, 1 detik yang terjadi di sini semua orang udah bisa tahu kayak gitu ya. Bahkan ada kota-kota yang bahkan sebulan kemudian nggak tahu kalau kita udah merdeka. Iya, karena memang terbatas banget. Terus juga surat kabar juga memang pada saat itu kan nggak meluas gitu, nggak semua bisa mengetahui informasi atau membaca surat kabar. Radio pun nggak semua punya. Radio juga nggak semua punya. Jadi memang, aduh, nyanyi.
Jadi memang penyebarannya itu benar-benar manual, bahkan sampai menyebarkan poster-poster ya, terus nulis-nulis di dinding. Iya, nulis-nulis di dinding kayak gitu untuk menyebarkan informasi bahwa Indonesia tuh udah merdeka. Jadi prosesnya lama juga untuk menyebarkan informasi itu doang gitu. Jadi memang ya itu Indonesia merdeka dalam segala keterbatasan. Tuh, keterbatasan dan ya ternyata belum selesai perjuangan, masih berlanjut, bahkan ya masih panjang. Perjuangannya pun masih berlanjut dengan kita didatangi lagi sama suatu bangsa ya, yang ingin kembali menjajah. Jadi ketika merdeka, belum merdeka secara seutuhnya, merdeka lepas dari cengkraman bangsa asing, bangsa lain, ternyata masuk lagi nggak nyampe 1 bulan udah datang lagi. Siapa gitu. Nanti kita bahas. Oke? Semoga ada yang tahu ya. Iya, bangsa apa yang nanti lah. Cukup lah ya. Cukup. Sedang PPKI nanti aja. Sekarang aja. Oke. Ini bisa dibagi 2. Iya, kalau bagi 2 lagi bagi 3 kali. Nah, besoknya ya dilakukan sidang PPKI, pembentukan pemerintah Indonesia. Nah, ini pembentukan pemerintahan pertama pertama yang dilakukan sama bangsa kita pada saat itu, besoknya langsung di 18 Agustus 1945 sampai 22 Agustus 1945. 18 Agustus mengesahkan Undang-Undang Dasar serta memilih presiden dan wakil presiden. Itu cara pemilihannya langsung aklamasi ya. Langsung. Asalnya sebenarnya voting, cuman udahlah, aklamasi udah jelas gitu. Jadi dijelasin dulu aklamasi itu apa. Aklamasi itu langsung tunjuk ya. Ya, dan menyetujui orangnya. Dan menyetujui. Jadi ya udah langsung ditunjuk gitu. Ya udah bung saja gitu. Karena ya dianggap mereka yang perjuangannya cukup lebih keras ya. Lebih mengeluarkan effort ya, kalau bahasa gitu. Sekarang mah gitu lah ya intinya kayak gitu. Dan ini nih, kenapa kok pakainya PPKI, kenapa nggak pakai lembaga negara yang lain ya? Karena pada saat itu adanya PPKI. Ya, takutnya kan gini, PPKI kan buatan Jepang, kenapa udah merdeka juga masih pakai lembaga buatan Jepang? Ini rapat besokannya loh, 1 hari setelahnya, nggak mungkin bikin lembaga langsung apa misalnya KNIP atau apa gitu kan, nggak mungkin. Apalagi kita dalam keadaan terdesak ya, bukan keadaan yang nyantai gitu. Iya, bukan keadaan yang leha-leha. Bukan keadaan yang leha-leha, pasti yang akan dipakai ya apa yang ada dan melanjutkan apa yang telah dikerjakan sebenarnya itu. Itu. Jadi melanjutkan apa yang telah dikerjakan. Jadi yang mengesahkan ya seperti yang undang-undang. Jadi PPKI ini juga melanjutkan pekerjaan dari BPUPKI. Jadi melanjutkan aja gitu, yang di BPUPKI juga sudah membuat dasar negara, terus juga batang tubuh undang-undang dilanjutkanlah di PPKI dan disahkanlah di PPKI ini seperti itu, Undang-Undang Dasar 1945. Jadi di BPUPKI itu undang-undang baru dibuat. Ya, ini nih suka keliru nih ya. Baru dibuat, belum disahkan. Disahkannya itu di sidang PPKI yang 18 Agustus 1945 disahkan ya. Dan juga memilih wakil presiden dan wakil presiden. Padahal aku ngomong-ngomong enggak usah buru-buru. Presiden dan wakil presiden secara aklamasi tadi, betul ya? Secara aklamasi. Nah, itu yang mengusulkan secara aklamasi itu ini Otto Iskandar-Dinata ya, Otista. Jangan tahu Otistanya doang, nggak tahu kepanjangannya. Otto Iskandar-Dinata. Terus jangan tahu namanya doang, perannya nggak tahu apaan ya kan. Nah, gitu. Jadi orang Bandung asli tuh. Ya, jadi setelah itu 18 Agustus sidang pertama ya, selesai itu tuh udah subuh juga, dilanjut lagi langsung besoknya. Kayak nggak ada capeknya ya. Luar biasa. Keren banget gitu, apalagi dalam keadaan sakit loh Soekarno gitu kan. Masalahnya kalau mereka capek, kasihan sudah berjuang sampai mengorbankan nyawanya untuk Indonesia. Dan bukan sedikit, banyak. Benar nggak sih? Betul. Kalau mereka mungkin berpikir itu. Yang kedeteksinya aja tuh udah banyak, apalagi yang belum gitu kan. Yang pahlawan-pahlawan tanpa nama itu kan ya. Nah, itu banyak banget tuh pahlawan-pahlawan tanpa nama yang nama-nama sebenarnya bukan nama-nama kecil juga ya, maksudnya perjuangan mereka juga besar juga gitu ya. Cuman memang nama-nama mereka yang tidak tercatat gitu di sejarah kita. Cuman itu banyak banget. Iya. Misalnya korbannya dari 10.000 kan banyak gitu. Kayak gitu. Nah, jadi maksudnya ya apa ya namanya? Wajar seperti ini ya, kayak gitu. Kalau misalnya kok nggak ada capeknya ya demi bangsa. Ya kan? Demi bangsa gitu. Nah, lanjut 19 Agustus di sini kita udah punya presiden, wakil presiden, kita udah punya undang-undang, udah punya dasar negara,
udah mau buat lembaga seperti DPR lah ya, KNIP ya, seperti DPR. Tinggal wilayah kita apa nih? Nah, itu di 19 Agustus ya, membentuk 8 provinsi pertama ya kan. Dikasih tahu. Sumatera, satu Sumatera ya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil tuh NTB, NTT, Bali ya kalau sekarang tuh. Dulu Sunda Kecil, Borneo tuh Kalimantan, terus Sulawesi, Maluku ya. Nah itu 8 provinsi pertama. Sekarang 34 ya, 34 provinsi dari 8 loh di 1945. Tahu nggak 34? Mukanya sombong Sombong 34 tahu nggak? Masalahnya banyak yang nggak tahu. Yang terakhir apa? 34. Asal kan 33. 34. Ya? Ke 34 Kalimantan Utara, Kaltara. Oh yang baru banget ya. Baru banget Kaltara. Iya. Banten yang ketiga. Nggak tahu, lupa aku. Nggak tahu sih kalau pemekaran wilayah gitu aku nggak terlalu ini ya. Nah jadi itu di 19 Agustus dan juga membuat kementerian ya, jelas ada 8 kementerian 8 ya sekitaran itulah ya kementerian. Nah capek kan, istirahat dulu. Nah lanjut di 22 Agustus ya, istirahat dulu lah sehari, 21 Agustus ya, 2021 lah ya. Lanjut di 22 Agustus bikin apa? Tentara BKR, walaupun aduh kalau ngomongin BKR juga panjang sih. Pokoknya gini, nih BKR itu kan Badan Keamanan Rakyat. Badan berarti lembaga, bukan tentara ya kan. Nah tapi kenapa kita membuatnya itu BKR ya, ada satu dan lain hal lah ya, nggak akan dijelasin sekarang. Kalau mau silakan tanya. Terus nggak akan dijelasin kayaknya. Iya BKR, aduh ya Allah. Nah BKR terus nggak mungkin kalau suatu negara nggak punya partai, bikin partai pertama PNI ya, dan membuat Partai Nasional Indonesia, dan membuat satu lagi KNI itu untuk daerah ya. Apa? Jadi, Komite Nasional Indonesia Pusat. Ini buat partai lagi? Enggak. Apa tadi kamu ngomong? BKR partai sama ya apa ya kalau sekarang tuh lembaga pemerintahan daerah, DPD. Ya DPD. Cuman dulu namanya DPRD. Cuman dulu namanya KNI, Komite Nasional Indonesia. Nah, kalau yang KNIP-nya, DPR pusatnya itu di 18 Agustus buatnya. Kalau KNI-nya itu di 22 ya, untuk daerah. Ya. Betul. Karena butuh koordinasi antara daerah dan pusat. Iya, karena Indonesia tuh pulauan, susah betul. Aksesnya pun ya susah sih, makanya butuh koordinasi itu. Jadi nggak bisa KNIP semua secara makanya dibikin 3 badan baru ya. Badan Keamanan Partai ya kan, sama lembaga pemerintah. Lembaga pemerintah. Oke. Itu formasi awal ya kan, pemerintahan kita. Oke. Sudah Cukup itu penjelasan mengenai proses bagaimana Indonesia mencapai kemerdekaan dengan segala dramanya, dengan segala intrik, dengan segala proses panjangnya. Mungkin itu aja sampai pertemuan ini. Gue makin lemes. Capek loh, sejam loh ini. Iya, sejam ya. Padahal rencananya 30 menit ya. Tapi seru sih ya kalau emang sekitar proklamasi tuh. Ini pun sebenarnya masih kayak di singkat. Nggak yang dijelasin banget ya sebenarnya, tapi ya kalau dijelasin banget juga nanti kalian pusing ya karena terlalu lama dan intriknya juga terlalu banyak ya. Maksudnya apa sih namanya, drama-dramanya banyak kayak gitu. Cuman memang mengajarkan banyak hal ya. Kayak walaupun golongan muda itu dia menggebu, masih menghormati orang tua kayak gitu-gitu kan ya, masih kayak itu yang hilang sekarang. Nah, itu yang hilang. Ini golongan muda udah menggebu, udah bawa apa tuh namanya? Golok gitu ya. Bawa golok, bawa pistol, tapi tidak pernah mereka menodongkan langsung kepada pernah sih ya menodongkan, cuman kayak maksudnya dalam prosesnya tuh mereka masih menghormati golongan tua. Kalau misalnya golongan muda nggak menghormati golongan tua, ya udah kali gerasak gerusuk langsung proklamasi gitu kan. Ini kan ditahan dulu apa dulu kayak gitu, dan tadi masih menghargai pendapatnya golongan tua juga sih sebenarnya, masih mendengar. Intinya mereka tuh menghargai sih sebenarnya, cuman prosesnya aja yang
pengennya kayak ayo dong gitu. cepetan gitu. Kayak gitu. Lama banget sih gitu. Ya tapi nggak ada konflik secara pribadi antara golongan muda dengan golongan tua ya. Nggak ada pertumpahan darah. Nggak ada sama sekali, dan mereka tetap saling merangkul, saling mendukung. Nah itu sih benar yang poin yang didapat, maksudnya kayak ya mereka tetap menghargai golongan tua. Iya. Etika sih. Iya, etika. Jadi sebenarnya kan kalau makna dari apa tuh namanya proklamasi itu kan kayak kita harus bersatu kayak gitu kan untuk mencapai kemerdekaan, terus bahwa kemerdekaan ini didapat dengan bukan hanya dengan air mata tapi juga dengan darah dan keringat. Nah, tapi sebenarnya aku pengen nambahin satu hal yang tadi, penghargaan golongan muda kepada golongan tua masih menghargai gitu. Walaupun memang kayaknya greget banget gitu ya, kalau misalnya kita juga pasti kayaknya ih lama banget sih, apa sih ayo dong gitu terus kan. Kenapa sih harus ke Jepang dulu? Itu sih yang bikin kayak emosinya sih. Ya itu yang bikin emosi banget kayak Akhirnya gitu kan. jadi ramenya gitu ya. Tapi masih kayak ya udah kita hargai gitu. Bahkan Syahrir kan Syahrir ya yang diminta untuk ini ya, ayolah gitu. Seorang Syahrir yang berantem terus sama Soekarno aja bilang Ya. bahkan 2 atau 3 Syahrir pun tidak akan bisa menyaingi Soekarno. Padahal Syahrir tuh sering debat kontra banget. ya, kontra banget sama Soekarno. Berantem mulu sama Soekarno. Iya, kalau ketemu tuh kontra banget kan. Dan Iya. itu ada di filmnya juga Filmnya. menunjukkan bahwa bagaimana sih perbedaan yang selalu ada antara Syahrir dengan Soekarno. Bahkan cara perjuangannya Syahrir sama Soekarno beda. Syahrir bawa tanah menentangkan Iya. Soekarno secara kooperatif gitu ya. Tapi ketika disuruh proklamasi sama golongan muda, enggak, Soekarno jangan saya gitu kan. Itu keren banget sih asli. Keren banget. Gimana sih kayak kalau misalnya kayak sekarang kan Syahrir proklamasi oke hayo gitu kan, kayak untuk mendapatkan prestis gitu kan. Kayak gimana ya, kayak wah gila sih. Keren. Aduh. Kata-katanya itu loh ya, bahkan 2 atau 3 Syahrir pun tidak akan bisa seperti Soekarno. Maksudnya penghargaan besar terhadap Soekarno ya, karena memang perjuangan Soekarno juga luar biasa banget sih untuk Indonesia. Walaupun banyak disalahpahamin ya. Ya sampai ya bayangin aja Indonesia sampai dikenal di beberapa negara. Oh itu nanti kita bahas Namanya ya. di ya itulah ya, nama kita maksudnya kayak diperhitungkan lah gitu. Ya karena siapa? Kalau nggak karena dia. Beliau ya Soekarno Iya. dan Soeharto nanti ya, tapi ya nanti itu. Oke, itu ya akhir dan makna apa yang bisa kita dapat dari sekitar proklamasi yang sudah kita bahas ya. Mungkin ini di part yang terakhir ya, walaupun mungkin banyak kekurangan tapi semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Bye bye. Cut.